Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali kita boleh menikmati sukacita ibadah. Sebelumnya saya bersyukur pada Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk Bapak Gembala, untuk Ibu Gembala. Boleh diberikan kesempatan bagi kami untuk melayani bersama. Kita menikmati sukacita ibadah hari ini. Kita akan angkat pujian, tunaikan syukur padamu. Syukur
dari setiap kehidupan kami. Hingga sampai pada sore hari ini kami boleh ada, semua hanya kemurahan. Amin. Hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, layakkanlah kami sore hari ini. Haleluya. Baik roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Ampunlah setiap kesalahan hidup kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan, agar ibadah akan kami laksanakan pada sore hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Setiap pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan, biarlah itu semuanya berasal dari hati kami yang tulus dengan kesungguhan hati untuk dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga setiap ibadah kami yang kami lakukan dapat naik di hadapan hadirat-Mu Tuhan bagaikan dupa yang berbau harum. Terima kasih Tuhan, urapilah kami semua sore hari ini. Kami akan mulaikan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih berdiri. Kita latihan otot kaki, padahal saya juga udah. Puji nama Tuhan, kita akan angkat pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Karena kita sudah menikmati pengorbanan Tuhan, sudah menikmati cintanya Tuhan. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita bangga. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Allah yang hidup. Dia naik, dia sediakan tempat bagi kita. Amin. Kita angkat penyembahan kita. Hanya Tuhan Yesus saja Allah yang hidup. Amin. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, telah ciptakan segalanya oleh karena kehendak-Mu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Kita angkat pujian dari awal kembali. Tuhan dan Allah kami, hanya Engkau yang layak kami sembahkan Tuhan. Engkau saja yang layak menerima pujian dari kami Bapa. Terima kasih Engkau telah ciptakan segalanya oleh karena kehendak-Mu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita akan angkat pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Sebab hanya Yesus saja, Dia Allah yang suci, Dia yang layak menerima pujian dari kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian persembahan kami hanya bagi-Mu Bapa.
hati itu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Kita akan angkat pujian syukur kita. Saya undang dengan hormat untuk semua bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian. Ada pertemuan di udara. Kita boleh bersorak-sorai, kita boleh memuji Tuhan saat nanti kita bertemu di udara dengan Allah kita yang hidup. Bersoraklah musuhnya. Kita percaya Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Sebentar lagi kita peringati kenaikannya. Dia yang memberikan kebangkitan. Kita boleh bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah musuhnya.
Dia ada di hari esok kita. Kalau kita percaya, kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati, kita naikkan pujian kita, suara kita keluarkan. Puji Tuhan, dibuka ruang kesaksian untuk satu orang saja. Saya percaya yang menyaksikan cinta Tuhan ini, Tuhan sudah taruhkan perkataannya dalam bibirnya supaya menguatkan, membangkitkan, menyegarkan jiwa kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi sambil kita tunggu siapa yang membagikan kesaksian. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ini hari yang luar biasa buat kita. Sebab hari ini
kita masih rasakan sukacita melalui pujian tadi adalah hal yang luar biasa. Dan di sini saya sangat bersyukur bahwa selama saya masih ada pada hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan saya juga banyak belajar dan terus belajar. Contoh seperti hal kemarin, saya sudah sekarang tinggal di stasiun MRT Lebak Bulus, dan ternyata saya lebih banyak lagi belajar untuk sabar dan juga lebih fokus pada Tuhan. Saya selalu menyebut nama Tuhan dalam setiap saya bekerja. Itu untuk apa? Supaya setiap masalah yang terjadi itu tidak akan menimpa pada diri kita. Dan puji Tuhan, itu yang sudah saya alami sebelumnya di Duku Atas, yang saya pernah reaksi tentang kursi roda. Dan itu berkat pertolongan Tuhan, itu kursi rodanya masih ada di stasiun Sudirman. Seharusnya saya menampingi sampai ke stasiun Sudirman karena miskomunikasi dengan teman, dan saya pikir saya tidak menampinginya. Ternyata itu miskomunikasi, dan puji Tuhan kursi roda itu masih ada dan semuanya baik-baik aja. Amin. Dan tidak ada masalah. Itu yang saya alami ketika hal-hal itu timbul dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Salah satu pekerjaan, itu Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah kita ragu untuk melakukan pekerjaan itu tanpa Tuhan. Karena kalau kita bersama Tuhan, semuanya itu tidak ada yang namanya masalah yang menimbulkan yang serius. Dan itu yang saya rasakan perkara ini luar biasa, Tuhan Yesus baik, dan kita semua yang di sini itu juga kita sama-sama mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, segala apapun dalam kehidupan itu memang pasti ada masalah. Di balik masalah itu kita juga banyak belajar dari setiap masalah. Itu artinya Tuhan mengingatkan kalau kita sampai tidak mengandalkan Tuhan, pasti akan ada masalah kecil yang Tuhan ingatkan. Itu untuk kita ingat lagi pada Tuhan, jangan sampai kita melupakan Tuhan sedetik pun. Haleluya. Itu yang saya pelajari yang saya evaluasi dalam kehidupan saya. Itu yang saya alami sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kesaksian saya semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita jangan pernah lelah untuk mencintai Tuhan. Terima kasih, saya sudah jadi berkat. Ya. Amin. Haleluya. Pasti kesaksian hidup itu pasti bisa jadi berkat buat setiap kita. Karena itu pengalaman yang dialami oleh kita sendiri, setiap kita, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan. Saya minta izin sedikit waktu ya Pak Gembala. Saya mau menyaksikan kita Tuhan. Tuhan itu selalu baik, sangat baik. Karena aku kotor. 2 minggu lalu, Tadi aku tadinya habis kami mau pegang. kesini, tapi karena ada Iya. acara ya. Waktu itu saya buru-buru. Tadi aku Kalau habis nggak salah Bung pegang Paul sempat WA juga ya. dan Katanya mau jemput jajan. kan. Terus Saya bilang nggak bisa semuanya. karena saya ada acara. Dan waktu itu kalau nggak salah saya jalan sendiri ya, apa di rumah ya. Waktu itu saya jalan sendiri, saya ada bawa barang, dan ternyata mungkin karena faktorku juga
soalnya udah setengah abad lebih, udah lewat dari setengah abad. Saya bawa karena waktu itu kalau nggak salah desek-desekan di trans, jadi saya harus angkat, harus geser barang itu, dan kebetulan saya harus naik angkot. Saya angkat, saya ke antuk pintu trans, sampai proses sakit banget. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Karena kalau saya lepas barang itu takutnya kena kaki orang, itu juga bermasalah nanti. Jadi saya pegang kuat-kuat barang itu, sampai saya bilang sama yang bantu drivernya trans, saya bilang, Pak, saya minta tolong dong tempat buat saya bisa taruh barang ini. Petugas itu bilang, oh iya nggak apa-apa Bu, Ibu di belakang aja, kalau nggak minta duduk katanya. Saya bilang nggak apa-apa, saya masih bisa kalau duduk berdiri. Cuma yang penting barang ini jangan saya teng-teng, karena saya punya tangan sebentar lagi pasti jatuh barangnya. Dan waktu itu saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong saya nggak tahu saya pulangnya bisa nggak angkat barang ini, karena kan harus turun ke tip-top ya. Turun di tip-top itu sama, harus desek-desekan juga, kita harus tunggu ojek juga, harus pulang ke rumah, karena saya nggak berani bawa motor waktu itu karena barangnya lumayan gede. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Saya nggak tahu saya harus naik angkot atau saya harus naik ojek, karena saya bingung kalau naik ojek barangnya itu memang lebar gitu dan berat. Kalau nggak salah waktu itu Cece yang minta ya barang itu dibawa. Terus dia tanya, Ma, barangnya udah sampai? Udah. Terus nggak kenapa-napa? Enggak, padahal saya sakit tangannya. Yakin Mama nggak kenapa-napa? Barangnya berat loh. Enggak. Dalam hati saya, kamu tahu padahal ya, kamu tahu kondisi barang itu, dan saya nggak bakal mampu bawanya. Terus dia tanya lagi, Mama nggak ajak Papa? Kalau Mama ajak Papa malah bikin repot. Yang ada gue nuntun dia, gue nungguin dia, terus gue harus bawa barang lagi. Saya bilang enggak, sendiri. Emang Mama kuat? Kuat. Kan Papa bisa bantuin. Udah deh. Yang penting nih barang udah sampai, udah titik, udah selesai. Sudah malamnya saya istirahat, saya cuma bilang terima kasih Tuhan, Tuhan sudah antarkan. Saya pergi dan kembali bawa barang itu, nggak kenapa-napa. Nah paginya saya nggak ngomong sama suami saya kalau saya punya tangan sakit. Saya cuma bilang, Matt, besok tolong bikinin air panas ya. Saya mau, biasa kan saya suka rendam tangan sama kaki. Kalau capek banget saya harus rendam tangan sama kaki supaya relax lagi. Ternyata beliau lupa. Habis doa pagi, tidur lagi, istirahat lagi. Sampai jam 10 ya, Mama baru nanya, Matt, air panasnya tadi udah thank you ya, udah mau pakai. Kalau saya bilang, maaf ya Papa lupa, nggak apa-apa, biasa. Terus kemarin saya udah ingetin lagi, Matt, you lupa dulu ya air panas, besok boleh nggak bikin? Iya, ini tadi pagi nih. Tadi pagi abis doa, padahal saya udah teriak sambil saya beresin yang lain, Matt, air panas, garamnya udah siap. Maksudnya saya udah mau cemplungin garamnya, saya tinggal pakai air panasnya. Nggak taunya tidur beliau. Habis doa pagi beliau tidur. Oke, tadi waktu mau berangkat juga saya bilang, Matt, besok lupain aja ya, nggak apa-apa. Pokoknya Tuhan udah sembuhkan. Dan ini saya belajar satu hal, memang beda dengan kasusnya Daud. Waktu itu Daud dikejar-kejar musuh, dia merasa tertekan, dia merasa tertindas, dia berteriak sama Tuhan. Sekarang ini yang saya rasakan bukan saya mengeluh, enggak. Saya sampai sempat sharing sama suami, katanya capek ya hidup kayak gini, saya bilang. Karena dari usia saya kelas 5 itu kurang lebih 10 tahun, saya udah harus mulai kerja. Karena kalau saya mau jajan sedikit, karena kalau zaman dulu Bapak pasti inget ya Pak Hadi, kalau kita beli bakso, kalau orang-orang zaman dulu kalau beli bakso 1.000 itu harus rame-rame makannya, karena adik saya kan ada 4 laki-laki. Jadi kalau saya beli makanan, saya harus ingat, oh iya adik gue ada 4. Jadi saya harus beli makanan yang harus bisa berbagi 4 berlima nih. Saya sampai bilang,
capek ya rasanya. Kita harus belajar mengerti orang, tapi orang belum tentu tahu kondisi kita. Saya bilang, saya suka perhatiin adik-adik saya kenapa kondisi dia, atau dia lagi bagaimana, saya harus tahu gitu, karena papa yang ngajarin. Tapi saya ngerasa, kok gue yang capek, nggak ada ya peduli, maksudnya nggak ada yang, mama kenapa, atau lo kenapa. Kecuali saya bilang, saya udah capek ya, saya mau tidur dulu, itu yang lalu, jangan ganggu saya. Mereka nggak akan berani ganggu, saya tidur. Tapi kalau sekarang, karena kami cuma berdua, mau nggak mau saya harus perhatiin. Karena Pak Samiaji bulan kemarin sampai 2 minggu kemarin tuh sempat drop lagi. Sampai saya bilang, Tuhan tolong kasih saya kekuatan, kasih saya kesadaran, kasih saya kemampuan, saya sehat, supaya saya bisa sampai batas waktunya Tuhan, saya menyelesaikan tugas saya untuk mendampingi hamba-Mu. Sudah, itu aja yang saya minta sama Tuhan, dan puji nama Tuhan. Sampai detik ini Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya kemampuan. Makanya saya selalu bilang kalau pagi-pagi, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Saya percaya Tuhan selalu baik. Puji nama Tuhan. Saya minta maaf kalau kesaksian saya tutup. Kita akan angkat pujian kembali. Kita bawa nama Yesus, nama yang selalu indah dalam hidup kita. Kita angkat pujian, satu nama yang indah, nama Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah kami taruh nama-Mu yang terindah di dalam hidup kami. Nama-Mu selalu indah. Hati-Mu selalu indah. Haleluya.
semua bimbang ragu, ketakutan kita, kegalauan hati kita. Saya merasakan di saat-saat lelah, di saat-saat putus asa, saya duduk diam. Saya cuma teriak, Yesus tolong saya. Yesus yang mampu tolong saya. Yesus yang mampu menghiburkan saya. Dan waktu saya naikkan pujian syukur saya, karena Tuhan Yesus baik, kekuatan itu mengalir, kemampuan itu mengalir dalam hidup kita. Segala ketakutan, segala kegalauan, segala kerisauan, Tuhan singkirkan. Karena hanya nama Yesus yang bisa menolong kita. Hanya nama Yesus yang terindah dalam hidup kita. Kita percaya itu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Nama yang indah, dari surga mulia, timbang takut diusirnya, hati susah diguna. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Kita akan pujian seperti rusa yang rindu sungaimu. Biarlah hati kita seperti rusa yang selalu merindukan sungainya Tuhan, yang selalu merindukan rumput hijaunya yang Tuhan sediakan bagi kita. Biarlah jiwa kami dipenuhi dengan sukacita-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu
apa yang sedang hati kami. Glory, kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan, sangat membutuhkan. Amin. Dan kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk segala menyimpan yang baik dan benar. Dan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu di hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan bahwa kepala kami yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Amin. Kau berkati setiap ucapan Tuhan. Biar hati itu menjadi Tuhan isi hati-Mu yang terungkap dari Bapa. Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu. Tuhan, kami Tuhan, kami gunakan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kalau ya pemberitaan Tuhan lagi mulai. Ya. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Sehingga sore hari ini saya boleh berdiri di depan saudara kembali. Yang kedua, saya tidak lupa berterima kasih kepada gembala yang boleh mempercayakan kami dalam hal menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah banyak memuji Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan. Saat yang indah kita akan melihat pembacaan kita yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke 22 sampai 27. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Kalau sudah dapat, kita akan membaca secara bergantian sambil bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat 23, selanjutnya jemaat membaca ayat 23, saya 22, dan pada ayat 27 kita akan membacanya secara bersama-sama. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri semua, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan melimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan, silakan kita lihat kembali. Saudara yang terkasih, kitab Keluaran pasal 15 ini dari ayat yang ke-22 sampai 27 menjelaskan tentang perjalanan bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir ya, sampai ke satu tempat di mana mereka kehabisan air. Ya, nah kita sama tahu
perjalanan bangsa Israel di padang gurun ini merupakan satu gambaran daripada orang percaya atau gereja Tuhan yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa masuk kepada terang Allah yang ajaib. Ya. Nah, dalam perjalanan mereka itu ada panjang, lumayan panjang, 40 tahun lamanya. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan mereka itu semua merupakan satu gambaran yang juga pasti dialami oleh orang percaya. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka belum pernah mengenal siapa Tuhan. Ya. Sebab selama 400 tahun lamanya mereka diperbudak di tanah Mesir. Nah, di sana mereka menjadi budak orang Mesir, bekerja kasar yang membuat batu bata dan sebagainya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka di sana, ada seorang yang bernama Musa yang akan menjadi pemimpin mereka keluar dari Mesir. Ya, dia adalah orang yang terpelajar di antara semua orang Israel. Sebab dia satu-satunya yang diangkat oleh putri Firaun untuk menjadi anak angkatnya. Ya. Dia sebenarnya orang Ibrani asli, orang Yahudi. Nah, sementara yang lain itu menjadi budak semua, saudara. Ya. Tapi kita lihat Allah telah mempersiapkan begitu rupa, karena Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa dia nanti akan memiliki anak keturunan yang banyak, ya. Tidak terhitung jumlahnya, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Dan Tuhan katakan, bangsa itu, keturunanmu akan diperbudak oleh satu bangsa, dan mereka akan diperbudak selama 400 tahun lamanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah tiba waktunya Allah mau membebaskan bangsa Israel, Tuhan memanggil Musa melalui satu penglihatan di padang gurun. Dia melihat satu semak belukar yang berjalan tetapi tidak terbakar. Ya. Di sana Tuhan menyatakan diri, ya. Dalam bahasa teologi dia katakan teofani. Tuhan menyatakan diri dalam wujud, dalam rupa api, tapi api itu bukan Tuhan. Ya. Tuhan menyatakan diri dalam rupa api. Dan apa yang terjadi ketika itu, Musa sedang menggambarkan kambing domba dari ayahnya, ya, Jitro, dan dia melihat perlihatan yang ajaib itu. Dia coba menyimpang, mendekat, memperhatikan apa yang terjadi di semak belukar, ya, yang berjalan tapi tidak terbakar, tidak hangus. Kemudian Musa mendekat. Apa yang terjadi setelah Musa dekat? Tuhan katakan, Musa, jangan dekat, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus adanya. Maka Tuhan katakan, tanggalkan kasut dari kakimu. Dan apa yang terjadi? Musa pun menanggalkan kasut dari kakinya dan mendekat kepada Tuhan. Dalam penglihatan itu, Tuhan berbicara kepada Musa, dia akan dipakai oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan ada hal yang harus dilakukan, yaitu dia harus mempersiapkan seekor anak domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Domba tersebut adalah domba Paskah. Itu adalah Paskah yang pertama di tanah Mesir yang dicatat oleh Alkitab. Ya. Ini adalah Paskah yang pertama, merupakan gambaran dari Paskah yang asli atau yang sebenarnya, yaitu anak domba Paskah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dan apa yang terjadi, saudara? Di sana sebelum mereka mengorbankan domba, ada hal-hal yang lain yang Tuhan perlihatkan kepada bangsa Israel, bangsa Mesir dan Israel. Mereka melihat bagaimana Tuhan dengan tangan yang kuat melawan Allah-Allah yang ada di Mesir, ya, memberikan 10 tulah, ya. Dan tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung yang ada di Mesir, mulai dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Dan itulah sebabnya Paskah itu dirayakan pada kematian anak domba. Jadi Paskah itu adalah berbicara tentang kematian anak domba. Bangsa Israel disuruh menyembelih seekor domba, kemudian darahnya diambil, dioleskan di kedua tiang pintu dan ambang atas pintu, supaya apabila Tuhan datang melalui malaikat maut untuk menjalani rumah-rumah Israel yang ada tanda darah, maka rumah Israel atau rumah-rumah orang Israel terlewati dari kebinasaan atau kematian. Yang menimpa kematian adalah orang-orang Mesir, yang mereka ditimpa dengan kematian. Dan saudaraku, pada tengah malam datanglah tulah itu, tulah yang ke-10, kematian anak-anak sulung di Mesir.
Nah, saudara, pada malam itu juga mereka berangkat keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan akan siapkan untuk mereka. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mujizat demi mujizat Tuhan lakukan di sana sampai 10 mujizat ya Tuhan perlihatkan. Dan yang terakhir, setelah mereka dikeluarkan dari tanah Mesir, mereka menyeberang Laut Teberau ya. Setelah mereka menyeberang Laut Teberau, akhirnya mereka berjalan terus sampai mereka berjalan di padang gurun Syur. Di sini dikatakan di ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Di sini kita lihat, saudara, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, ya, mereka menyeberang Laut Teberau, dan tibalah mereka perjalanan 3 itu sampai di padang gurun Syur. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ketika 3 hari mereka dalam perjalanan, mereka ternyata kehabisan air untuk diminum. Ya. Sementara air adalah kebutuhan daripada setiap makhluk, terlebih manusia. Dan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir pada waktu itu hampir 3 juta orang. Ya. Sebab yang dihitung aja laki-laki 600 pasukan berjalan. Tidak dihitung anak-anak dan perempuan. Nah, kalau satu keluarga bangsa Israel memiliki 10 anak, saudara kalikan saja dengan ya hampir 3 juta ya, 600 orang itu hampir 3 juta jiwa ya. Nah, bayangkan berapa banyak air yang harus mereka bawa keluar dari Mesir. Jadi baru 3 hari mereka kehabisan air ya. Nah, ketika mereka kehabisan air, ayat 23 berkata, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Saudaraku yang kekasih, air yang mereka temui ketika mereka keluar dari padang gurun Syur, mereka ketemu dengan satu oase atau mata air yang bernama Mara. Tetapi ketika mereka menemukan air itu, mereka tidak dapat meminumnya karena air itu pahit rasanya. Saudaraku, betapa ini menggambarkan kehidupan orang percaya. Ada banyak orang percaya, ya, sudah banyak melihat pertolongan Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Tetapi ketika mereka mengalami kesulitan, masalah, sakit, penyakit, atau sesuatu yang menyakitkan, ya, memahitkan hidup ini, mereka bukannya berdoa atau bersyukur kepada Tuhan, tetapi mereka mulai bersungut-sungut ya. Ayat 23 berkata, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ya. Nah, mereka tidak bisa minum air yang pahit, saudara. Ini merupakan gambaran berapa banyak orang percaya selama mengiring Tuhan sudah banyak pertolongan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Tetapi ketika mendapatkan masalah, mendapatkan kesulitan atau sesuatu yang seolah-olah pahit dalam hidup ini, mereka tidak bisa menahan. Akhirnya mereka keluarkan apa yang mereka alami dalam hidup mereka. Ayat 24 berkata, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Kita lihat, ketika menghadapi air pahit di Mara, mereka menyikapi persoalan ini, mereka menyikapi kepahitan yang mereka alami itu bukan dengan bersyukur, tetapi mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan saudara kasih, Tuhan tidak inginkan orang percaya itu yang sudah banyak melihat pertolongan Tuhan, sudah banyak melihat kemurahan Tuhan, mengalami masalah mereka langsung bersungut. Ya. Sebenarnya kita tidak boleh bersungut seperti bangsa Israel. Mereka ini adalah gambaran supaya kita jangan meniru apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa ini. Ya. Kemudian kita lihat itu respon dari bangsa Israel ketika mengalami air yang pahit. Mereka bukan bersyukur karena sudah melihat pertolongan Tuhan di Mesir sebanyak 10 mujizat, tetapi mereka bersungut. Padahal mereka tahu bahwa Allah yang mereka percayai, yang memimpin mereka keluar tanah Mesir adalah Allah yang dahsyat, mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya. Nah, di sini dia yang menjadi respon daripada Musa. Ya.
Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ya. Di sini kita lihat ayat 25 bagian A, berbeda respon bangsa Israel ketika menghadapi masa yang sangat memahitkan hidup mereka. Air yang pahit yang tidak dapat diminum. Tetapi Musa bukannya ikutan bersyukur atau menimpali bangsa Israel, tetapi Musa justru dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, kita lihat ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan membukakan sesuatu kepadanya. Apa itu? Tuhan memperlihatkan kepadanya sepotong kayu. Kemudian diambillah sepotong kayu itu, kemudian dilemparkanlah itu ke dalam air itu, lalu air itu menjadi manis. Kita lihat sepotong kayu dilemparkan ke dalam air yang pahit berubah menjadi air yang manis, air yang dapat diminum. Saudara, seringkali kita tanpa sadar bahwa segala sesuatu tidak mungkin, yang mustahil, kita tidak percaya lagi ketika kita menghadapi masalah. Seharusnya ketika kita menghadapi masalah, kita harus bisa memahami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tidak baik bisa menjadi baik. Ya, itu sebabnya ada perbedaan antara bangsa Israel dengan Musa sebagai pemimpin mereka, sebagai orang percaya, apalagi sebagai kepala keluarga. Ya, seperti tadi kesaksian dari Bapak Bersih, puji Tuhan, tidak khawatir dengan hal-hal yang dialaminya, ya, sehingga dia dapat melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Ternyata kursi roda itu tetap ada walaupun tidak didampingi. Ya. Itulah cara Tuhan menolong. Ya. Jadi ketika kita ada dalam masalah, kita harus menyikapi dengan berdoa, saudara. Ya. Nah, kita lihat air yang pahit itu menjadi manis karena sepotong kayu. Saudara ingat, yang pertama jangan kita bersungut ketika dapat masalah. Yang kedua, kita harus ingat sesuatu yang memahitkan itu merupakan satu ujian bagi kita sebagai orang percaya. Ya. Menyikapi hal ini, air yang pahit itu berubah menjadi manis karena apa? Sepotong kayu. Kalau kita ingat kepahitan persoalan masalah yang kita hadapi belum sebanding dengan kepahitan yang dialami oleh Yesus di atas sepotong kayu yang berdiri di kayu salib, saudara, yang berdiri di Bukit Golgota. Dia bukan hanya sekedar mengalami kepahitan, dia menumpahkan darahnya, dia mengorbankan tubuhnya, nyawanya untuk orang percaya. Ya, jadi mari kita jangan sampai kalau kita mengalami sesuatu yang pahit, kita langsung bersungut-sungut. Ya, yang harus kita pahami adalah kita harus melihat bahwa sesuatu yang terjadi itu bukan secara kebetulan. Ya, jalan yang Tuhan pakai untuk menuntun bangsa Israel itu adalah jalan yang terbaik. Ya, tetapi bangsa Israel yang sekali bandel, ya, bersungut-sungut, ya, tegar tengkuk, keras kepala, akhirnya mereka mengalami kesulitan-kesulitan dalam perjalanan itu. Ya. Nah, kita masuk sekarang pada ayat yang ke-26. Masih bagian B dari ayat 25 ini. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ya, saudara punya kekasih, ternyata kesulitan-kesulitan persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini merupakan ujian daripada Tuhan. Ya, jangan sampai kita dengan ujian-ujian itu, kita bukan mengeluarkan ucapan syukur, tapi bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini akan merugikan hidup kita sendiri. Ya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 selalu ditampilkan ayat ini. Maksud Tuhan dengan pencobaan-pencobaan itu kita akan lihat. 1 Korintus 10 ayat 13, siapa yang sudah dapat tolong dibacakan. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita lihat apa yang terjadi ketika bangsa Israel menghadapi air yang pahit. Mereka hanya bersungut-sungut kepada Musa.
Tetapi Musa ketika menyikapi air yang pahit itu, dia bukan ikutan bersungut kepada bangsa Israel atau dia menimpali. Ya, memangnya aku ini Tuhan, kenapa kalian begitu bersungut-sungut? Tetapi justru Musa menyikapi itu bukan dengan bersungut, tetapi justru dia berseru kepada Tuhan. Betapa pentingnya ketika kita menghadapi masalah, persoalan apapun yang seolah-olah pahit rasanya kita alami dalam hidup ini, kita tetap berseru kepada Tuhan agar supaya apa, saudaraku? Tuhan membuka matanya, memperlihatkan kepadanya hal yang impossible. Bagaimana mungkin sepotong kayu dilemparkan ke air yang pahit dan air itu berubah menjadi manis? Ini satu hal yang mustahil. Jadi ketika kita menghadapi masalah persoalan dalam hidup kita, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, kita harus ingat, ketika kita menghadapi seolah-olah kita menghadapi jalan buntu, kita menyikapinya dengan berdoa. Karena doa merupakan jalan keluar bagi kita untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan betul Tuhan menunjukkan sepotong kayu itu dan air yang pahit berubah jadi manis. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengalami kesulitan yang sungguh-sungguh menyakitkan hati ini, daging ini, ya, kehidupan kita belum sepahit dengan pengalaman yang dialami oleh Yesus di atas sepotong kayu, ya, yang berdiri di atas kayu salib Golgota. Ya. Jadi pencobaan yang Tuhan izinkan itu pencobaan yang biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kita semakin hari semakin bertumbuh menjadi dewasa rohani. Ya. Ayat 26, saya akan bacakan ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Perhatikan, kalau kita menjadi pelaku firman, dalam kondisi apapun kita lakukan firman yang bertolak belakang dengan rasio kita, kita tetap akan ada pertolongan Tuhan. Ya. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita mengalami pengalaman seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut. Ya. Karena kita tahu dalam keadaan apapun, Tuhan tetap selalu memperhatikan, mempedulikan apa yang menjadi persoalan dan masalah dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan apa di sini dikatakan, Tuhan katakan, jika kita menjadi pelaku firman, ya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Ya. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di sini Tuhan menyatakan siapa Tuhan yang mereka percayai. Tuhan mereka adalah Tuhan Yehova Rafa. Dia tabib yang ajaib. Ya. Apa yang dimaksud di sini? Ya. Bangsa Israel itu sebenarnya di ayat ini tidak ada dijelaskan bahwa ada orang Israel yang mengalami kesakitan. Nggak ada yang sakit, semuanya sehat. Baru 3 hari keluar dari Mesir. Nah, apa yang dimaksud dengan Tuhan menyatakan diri dia sebagai Yehova Rafa? Dia adalah tabib yang agung. Artinya apa, saudara? Ya. Mereka sebenarnya secara fisik mereka tidak sakit, orang Israel. Masih sehat, baru 3 hari keluar dari Mesir. Yang sakit adalah jiwa mereka. Ya. Jiwa mereka yang sakit, apa itu? Mereka bersungut-sungut. Kalau kita menghadapi masalah, jangan kita bersungut-sungut. Ya, jiwa kita yang nggak sehat itu. Ya. Makanya Tuhan berkata, akulah Yehova Rafa, tabibmu. Ya. Tapi kalau kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan, ingat, Tuhanlah yang mampu meredam sakit penyakit kita. Bahkan menyembuhkan penyakit kita. Bahkan memberikan kita jalan keluar, saudara. Ya. Jadi orang percaya jangan sampai bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ya. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Sebabnya kita harus tetap menjadi pelaku firman. Ya. Suka mendengar perintah Tuhan, memasang telinga, melakukan ketetapan-ketetapan dan perintahnya, mengikuti semuanya itu, maka Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun. Masalah apapun Tuhan akan hindarkan dari dalam kehidupan kita. Ya. Dalam Keluaran 23-25 Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan sakit penyakit aku akan jauhkan, bukan tiadakan. Ya, akan dijauhkan Tuhan.
Tuhan akan hindarkan ketika kita menghadapi sakit penyakit, masalah dan kesulitan. Ketika itu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjauhkan sakit penyakit itu. Itu tidak akan membuat kita menderita. Ya. Justru kita akan melihat bagaimana mujizat dan pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-27, perhatikan. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ayat 27 di sini dikatakan, setelah mereka melewati Mara, air yang pahit, apa yang terjadi, saudara? Mereka tiba di satu tempat yang namanya apa? Elim. Ya. Di sana ada 12 mata air. Kita lihat cara Tuhan luar biasa. Setelah 3 hari mereka kehabisan air, mereka mengalami air yang pahit. Dan Musa berdoa oleh pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, mereka mengetahui bahwa Tuhan mereka tetap mampu melakukan hal yang mustahil. Air yang pahit bisa jadi manis. Dan akhirnya setelah mereka mengalami pengalaman Mara, mereka mengalami pengalaman Elim. Di Elim ada 70 pohon kurma. Ya. Nah, saudaraku, pohon kurma ini adalah buahnya manis. Ya. Pohon kurma ini buahnya manis dan ini merupakan tumbuhan padang pasir. Kita lihat orang percaya yang suka mengucap syukur, suka berdoa ketika menghadapi persoalan. Mereka itu orang-orang percaya yang manis di hadapan Tuhan. Mereka menjadi kesayangan Tuhan. Contoh Daud, ya. Daud berkata, Mazmur 34 ayat 20 berkata apa? Kemalangan orang benar itu banyak. Apa artinya? Masalah banyak, kesulitan banyak. Tetapi Tuhan melepaskan mereka, melepaskan mereka dari semua itu. Ya, ayat 18, ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan mereka dari kesesakan, dari persoalan dan masalah yang mereka hadapi, saudara. Ya. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita harus tetap menjadi orang percaya yang tahu berdoa, tahu berseru, dan tahu mengucap syukur. Maka mujizat yang mustahil dengan logika kita, itu Tuhan sediakan bagi kita untuk memberkati kehidupan kita. Kemudian dikatakan selain ada 70 pohon kurma, di sana ada 70 juga. Angka 70 bukan hanya berbicara tentang orang percaya yang manis di depan Tuhan. Orang percaya yang memiliki juga sifat dari Allah. Salah satu sifat Allah adalah dia itu adalah orang yang suka mengampuni. Waktu Yesus ada di kayu salib, ada 7 ucapan Yesus yang diucapkan. Kata yang pertama yang diucapkan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, kalau kita orang percaya yang manis di depan Tuhan, kita memiliki sifat Bapa. Salah satu di antaranya adalah suka mengampuni. Apapun yang orang buat terhadap kita, sehingga kita muncul akar pahit, supaya kita akar pahit tidak muncul di hati kita, kita berdoa. Maka yang mustahil tidak jadi mustahil. Yang mustahil itu menjadi hal yang biasa, ya, tidak mengalami mempengaruhi kehidupan rohani kita. Rasanya pahit, ya. Kalau kita diejek orang, difitnah orang, ya, digosipin orang, itu kita seperti itu pahit rasanya. Ya. Tapi kalau kita suka berdoa, kita suka berseru kepada Tuhan, mengucap syukur dengan apa yang kita alami, maka Tuhan akan ubahkan yang pahit menjadi manis. Ya. Kemudian kita suka mengampuni orang yang suka gosipin kita, ngomongin kita, memfitnah kita. Itu gak mudah, saudara. Bagi daging mustahil. Musuh kita mesti ampuni. Ya, Yesus katakan berkati juga mereka. Ya. Ini satu hal yang impossible, yang mustahil. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Percaya terhadap hal yang mustahil ketika mengalami hal-hal yang luar biasa menyakitkan. Ya. Sebabnya kita hari-hari ini sebagai anak Tuhan, orang percaya, ada banyak tanda-tanda zaman membuktikan kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita harus memiliki sifat-sifat yang daripada Allah kita. Kita suka mengampuni orang lain dan kita suka berdoa serta mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian dikatakan ada air panas. pengalaman Elim. Pengalaman Elim. Ini adalah penumpangku. Ayat yang tadi saya belum bacakan. Matius 18 ayat 21 dan 22, ya, kita lihat. Ini merupakan salah satu sifat daripada Allah. Ya. Matius 18 ayat 21 dan 22. Ya. Matius 18 tolong sampai ditampilkan. Ayat 21 dan 22. Ya.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kan? Ayat kedua. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bangsa Israel mungkin bangsa yang paling beda di muka bumi ini. Ya, kalau orang yang bersalah kepada mereka, mereka bisa mengampuni, batasnya cuma sampai 7 kali. Ya, bangsa-bangsa lain saya nggak tahu. Kalau orang Manado itu biasanya sekali 2 kali orang bersalah kepada orang lain bisa diampuni. Tapi yang selanjutnya tidak mungkin diampuni, saudara. Jadi di sini betapa pentingnya kita memiliki sifat Bapa yang punya sifat mengampuni. Ya, 70 kali 7 kali itu merupakan pengampunan yang tak terbatas, saudara. Ya, berapa kali pun orang datang kepada kita memohon ampun, memohon maaf, kita harus memberikan pengampunan. Amin, saudara. Maka kita akan menjadi orang percaya yang tetap manis di hadapan Tuhan, dan kita memiliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan kita di hari-hari ini bukan membuat kita semakin mundur kepada Tuhan, tapi membuat kita semakin bertumbuh, semakin setia mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Saya percaya firman Allah ini sangat memberkati saya dan saudara. Nah, mari kita sebagai orang percaya tetap mengikuti perintah-perintah Tuhan. Walaupun kita menghadapi persoalan masalah, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan, Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian sebagai sebuah contoh. Apa yang kita ikuti, kita teladani, tetapi apa yang tidak baik kami kita lakukan. Karena Paulus mengatakan bahwa perjalanan bangsa Israel sebagai sebuah contoh. Di dalam tulisan kepada jemaat di Korintus, adalah kita mengingini dari sifat perilaku kehidupan mereka yang kita tahu, ketidaksetiaan mereka yang membuat Allah dengan sumpahnya tidak membawa mereka ke tanah air yang dijanjikan. Sebagian besar mereka mati di padang gurun, ya, oleh karena ketidaktaatannya. Hanya mereka lah yang taat yang menuai berkatnya. Berkat dan kutuk itu sudah diberitahukan oleh Tuhan, maka pilihan itu kembali kepada kita. Kiranya kita telah berpegang kepada firman Tuhan bahwa apa yang Ia janjikan, Allah itu setia akan menggenapi dalam kehidupan kita. Yang Allah itu sungguh baik untuk hidup kita. Saatnya kita akan menerima roti dan anggur perjamuan. Mari kita nyanyikan salibnya. Tunggu.
Allah yang begitu besar bagi kami semua umat manusia. Bahwa setiap orang yang percaya kepada yang mulia Tuhan Yesus dan menerima Tuhan di dalam hati, maka kuasa dari Allah bekerja dalam hidup kami, sehingga dosa-dosa kami dihapuskan, pelanggaran-pelanggaran kami dijauhkan. Bapa di surga, pada saatnya kami akan menerima roti dan anggur perjamuan. Layakkanlah kami supaya penerimaan roti dan anggur perjamuan bukan sekedar sebuah lambang tradisi seremonial, tetapi menjadi sebuah tindakan iman bahwa Yesus tinggallah di dalam hidup kami. Biarlah kehidupan Tuhan hiduplah di dalam kami, supaya hidup yang kami hidupi ini di dalam daging adalah hidup oleh karena iman. Terima kasih Bapa di surga, layakkan kami, ampunilah dosa-dosa kami, layakkanlah kami. Biarlah pelayanan perjamuan kudus ini boleh mengikat kami pada kekekalan, supaya pada saatnya pun nanti bahwa kami juga akan menerima perjamuan yang agung besar di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sampai jumpa lagi ini sampai haleluya, haleluya. Mari kita lakukannya dengan tindakan iman bahwa Yesus telah mati di kayu salib oleh cara yang tertumpah. Dosa kita dihapuskan dan oleh bilu-bilu segala sakit penyakit kita telah disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Biarlah kuasa kematian Tuhan ada di dalam hidup kita, supaya kuasa kebangkitan Yesus pun kita alami. Kita mati bersama dengan Kristus, kita dibangkitkan juga bersama dengan Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami akan menerima roti dan anggur perjamuan ini. Mari Tuhan, bekerjalah dalam setiap kami, supaya oleh Kristus kami dilahirkan kembali. Oleh Kristus kami menjadi ciptaan yang baru. Oleh Kristus kami boleh mengalami kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakinilah bahwa roti di tangan kanan kita adalah roti yang berasal dari Yesus sendiri, di mana Dia pun membagikannya tubuhnya kepada kita semua. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan
di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita mengingat kematian Tuhan dan darah yang tertumpah. Telah ada di dalam tangan kanan kita semua, dan kita boleh meyakini dan mengimani bahwa darah Yesus kita boleh terima, sehingga kuasa darah Yesus ada di dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku. Haleluya. Terpujilah Bapa di surga, Tuhan Allah yang baik. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami kemurahan-Mu. Kami boleh terima roti dan anggur perjamuan. Terima kasih Tuhan buat perjanjian baru yang telah Tuhan adakan dalam hidup kami. Sehingga kami adalah orang-orang yang menerima perjanjian dari Allah. Dan kami boleh mengalami janji Tuhan digenapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lagi. Lagi. Tadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah menikmati pertemuan kudusnya Tuhan, sehingga kita boleh menyatu dengan kasih Tuhan Amin. melalui lambang roti dan anggur yang sudah kita terima. Puji nama Tuhan. Kita akan angkat pujian. Aku diberkati. Saya tadi mau angkat pujian yang lain dulu. Uang, Ma. Haleluya. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Sampai pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Siapa yang merasa diberkati? Haleluya. Puji nama Tuhan. Janji firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Selama kita mengandalkan Tuhan, pasti kita terima berkat-berkat Tuhan. Baik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Saya undang untuk semua bangkit berdiri sebelum saya serahkan mimbar ini kepada hambanya, Bapak Gembala. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Haleluya. Kami
pujian dan hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Amin. Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Engkau telah melawat kami dengan kasih-Mu yang besar. Tuhan, Engkau telah mengajari kami, mendidik kami, melatih kami, memproses hidup kami Haleluya. supaya kami menjadi layak Amin. untuk menerima apa yang Kau janjikan. Dan kami boleh masuk dalam tanah perjanjian Allah, Yerusalem yang baru, surga yang mulia, di sanalah keabadian hidup boleh berlangsung. Terima kasih Bapa di surga, dalam perjuangan yang tidak mudah di dunia ini, penuh dengan tantangan, banyak persoalan, banyak ya Tuhan, kehidupan yang berat, tetapi Engkau Allah telah melengkapi kami dengan kekuatan-Mu, sehingga kami dapat menanggung segala sesuatu. Bahkan kami menjadi orang-orang yang berkemenangan menghadapi apapun yang harus terjadi, karena kami tidak pernah sendiri. Engkau selalu beserta dengan kami dan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Pulangkanlah umat-umat-Mu dalam sejahtera, di dalam kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Bapak dan Ibu Samiaji, Tuhan berkati dalam pekerjaan pelayanan dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan turut bekerja menolong mereka. Bapak Melsi dengan istrinya Ibu Tia, Tuhan berkati dalam pekerjaan yang penuh tantangan. Tuhan beri penyertaan, kemenangan, memberkati dengan hasil pekerjaan yang baik. Tuhan, anak-anak mereka juga berkati. Ibu Valeri, Tuhan berkati bersama dengan keluarganya. Tuhan cukupkan dari kebutuhan yang mereka perlukan. Allah menyediakan segala yang baik dalam pekerjaan, penuh tantangan di jalan-jalan. Tuhan menjaga dan melindungi Ibu Valeri. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Adi, Ibu Leni, Yatan Kinati. Tuhan juga pulangkan dengan segala berkat. Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan Pak Adi. Tuhan, nyatakanlah kekuatan-Mu di tengah keadaan di mana dia merasa lemah, tetapi dia boleh rasa ada kekuatan Allah yang menopang. Biarlah dia boleh mengalami kesaksian secara pribadi bagaimana Allah tinggal dalam hidupnya, bekerja baginya. Tolonglah Tuhan pekerjaan Ibu Leni yang dengan susah payah dia pun harus gumuli. Tuhan juga menolong, Tuhan dengan hasil yang baik. Gumulan ketiga anaknya, Tuhan tolong, khususnya Sulipan dan Tuhan adiknya dan kakaknya Kibon. Tuhan tolonglah, datangkanlah mereka untuk mencari Allah, rindukanlah mereka untuk mendekat kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu besarlah bagi kami semua. Maka tangan putra angkat memohon kebaikan dan kemurahan. Turunlah kiranya berkat Allah Bapa, turunlah kiranya kasih dan cinta Yesus dan persekutuan Roh Kudus tinggallah menyertai kami dari malam ini, besok akan sampai selamanya. Ya Tuhan, kasih setia-Mu besarlah dan berlimpahlah. Biarlah makan dan minuman tetap ada dalam rumah-rumah umat-umat-Mu ini. Biarlah pertolongan dari Tuhan nyata, Allah yang menjaga melindungi dari segala celaka, bahaya dari maut, dari hal yang buruk. Tuhanlah segala-galanya, dan biarlah kebaikan dan kebaikan sajalah yang mereka boleh alami. Luputkan mereka dari segala kerugian, dari jahatnya manusia, dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan lindungi dan berkatilah. Maka kemurahan-Mu sekarang sampai selamanya. Ucapan berkat ini sudah dinaikkan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kesempatan. Jagoan-jagoan mainin tangkapnya Pak Hadi. Luar biasa anak Bapak Ibu Gembala ini. Dari yang besar sampai yang kecil melayani. Terima kasih, terima kasih. Oh, Dua anak tadi. kue bola. Terima kasih. Kue roda. Ya. Halo. Gula tuh. Nama aku namanya kue roda. Kan lagi pakai belakang.
Mau dong. Jawa. Ke Jawa, kami selalu udah dijemput. Oh, Ini. Dalam rangka apa ke Jawa? main. Oh, kirain ada Oh, acara. apa? Apa? Gak mau. Kalau ini bocor. Kali mau pakai kerupuk. Tipu ya kerupuk. Ini nih. Apa? Ini nih. Dia apa? Enggak ada apa? Pelayanannya apa? Kalau kakak Niel kan bahan langsung. Kalau enggak ada yang belum kelihatan. Habis nanti ini perjamuan. Haleluya. Oh yang bawa ini ya? Iya. Yang bawa bakso pas kemarin minggu lalu. Makan dulu kan biasa ngukes. Yang goblok balik. Iya bos bos. Begini. Karena mungkin biasa ngukes. Iya ya, minggu depan nanti jangan lagi. Kalau berjamuan minggu berapa? Jangan minggu kedua. Lupa ya. Lupa makanya bilang mau saya ingetin. Minggu ketiga belum juga Pak. Apa udah ya? Ada belum berbuka. Tadi saya ingetin tuh minggu kedua belum. Berarti nanti tiap minggu kedua gitu. Biasanya minggu kedua. Nanti aku bawain yang itu ya, yang roknya langsung di anggurnya ya. Oh iya. Yang nempel ya? Iya. Oh, ada yang kayak gitu nih sebetulnya. Roti asli. Oh ini. Ya, tapi terserah. Gimana maunya gimana? Terserah. Apa Beb? Satu. Apa satu tangkai? Ya, kita ini sudah dua. Kalau itu nanti buat sebenarnya udah. Kamu libur ya? Kamu libur ini? Libur. Oh, apa 2 minggu sekali ya? Enggak, baru 2000. Oh, 2 hari 2 bulan, dalam 1 bulan itu 2 kali masuk, 2 kali hari minggunya. ada bilang sama teman saya kalau di tempat-tempat hari Sabtu itu saya jangan ganggu, saya buat waktu pulang. Jadi yang lebih penting dari Tuhan. Kemarin teman saya nawarin tuh kerja sama tempat satu Mbak, ada kerjaan nih di hotel. Lagi Untuk nomor 1 dari jam 9 sampai jam 2. Ya hari apa? Aku nggak tahu hari Minggu kali. Kenapa? Ada ganti doa aja. Aku belum tahu kalau itu hari Minggu. Oh, sama 1 kan. Oh. Itu hari apa ya? Jam 9 jam
satu kemarin apa satu ini? Oh, Karena memang di alam ini tuh sesuatu yang sangat berharga. Dia sudah berikan fasilitas dari sini sampai. Gulap udah ibu cocok, cocok. Tepung itu doang. Cocok gitu. Tapi tadi cocok ya. Soalnya saya bingung mau ngasih siapa. Ini kan buat baca kan bisa baca. Iya. Tapi keren loh pakai itu. Itu sekalian buat jalan-jalan, kekayaan. Agak ini soalnya apa namanya? Bonus. Apa dia punya nama? Iya, iya. Ya. Pakainya warna Cantik kaos. Pakai topi koboi, topi koboi. Mau pakai celana jeans, mau pakai topi cowboy gitu. Terus saya kuda. Biskuitnya dimainin. Bisa main. Bukan. Biskuitnya dihancurin. Sayang, ganteng, maaf. Oh iya. Lupa.